Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Faika di sini, di mana pada kesempatan ini Ibu akan membahas materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu pokok bahasan seni rupa. Tetapi alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Yuk kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kesempatan kali ini, materi yang akan Ibu bahas yaitu mengenai penerapan ragam hias pada bahan alam. Adapun kompetensi dasarnya, yaitu diantaranya 3.4 memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan alam. Kemudian 4.4 yaitu membuat karya dengan berbagai motif hias pada bahan alam. Kemudian tujuan pembelajaran di sini diharapkan setelah mempelajari materi, siswa dapat mengidentifikasi keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan alam, mendeskripsikan pengertian membuat ragam hias pada bahan alam, mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias flora, fauna, figuratif, dan geometris pada bahan alam. Kemudian yang terakhir adalah siswa dapat menyajikan karya dengan berbagai motif ragam hias pada bahan alam. Peta konsep pada materi ini terdiri dari pengertian ragam hias pada bahan kayu, kemudian teknik membuat ragam hias ukiran pada bahan kayu, teknik melukis ragam hias pada bahan kayu, serta penerapan ragam hias pada bahan kayu. Ragam hias atau juga dikenal sebagai ornamen merupakan salah satu bentuk seni rupa yang sangat melekat dengan identitas bangsa Indonesia. Ragam hias dapat diartikan sebagai hiasan berupa pola berulang yang biasanya dibuat pada suatu karya seni. Di sini, penerapan ragam hias dapat kita terapkan pada dua bahan, diantaranya yaitu penerapan ragam hias pada bahan buatan, biasanya pada tekstil, kemudian penerapan ragam hias pada bahan alam. Di sini bisa diterapkan pada bambu, kayu, atau batu. Tapi di sini Ibu akan membahas penerapan ragam hiasnya pada kayu. Sebelum kita memulai pembahasan, apakah di antara kalian ada yang tahu apa sih ragam hias pada bahan alam itu? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ragam hias pada bahan alam adalah aktivitas berkreasi dalam wujud gambar hiasan yang diterapkan pada bahan alam seperti kayu, bambu, batu sebagai objek yang digambari ragam hias. Pada penerapannya, ragam hias pada bahan kayu itu bisa kita terapkan pada perabot rumah tangga seperti hiasan pada meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Sebanyak lagi, kemudian dapat diterapkan juga pada bagian bangunan, diantaranya yaitu pada hiasan pintu, hiasan jendela, atau hiasan tiang. Adapun motif yang biasa diterapkan pada ragam hias bahan kayu diantaranya yaitu motif flora atau tumbuhan, kemudian motif fauna atau motif hewan, ada juga motif figuratif yaitu motif berbentuk manusia, dan terakhir adalah motif geometris. Kemudian tekniknya, di sini teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu berbeda dengan penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Pada bahan kayu hanya ada dua teknik yang bisa kita terapkan, yaitu teknik mengukir dan teknik melukis. Penerapan ragam hias pada bahan kayu, selain digunakan sebagai hiasan, ada pula ragam hias yang memiliki nilai simbolis terkait dengan kepercayaan atau agama. Di beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa,
Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua memiliki ragam hias yang khas pada bahan kayu. Contoh dari penerapan ragam hias pada bahan kayu bisa berbentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang dua dimensi, teknik yang diterapkan yaitu dengan teknik melukis. Sedangkan yang 3 dimensi, teknik yang diterapkan yaitu dengan teknik mengukir. Berikut contoh 2 dimensi di mana teknik yang diterapkan adalah teknik melukis. Di sini ada talenan yang telah dihias dengan lukisan. Kemudian contoh dari 3 dimensinya yaitu patung, di mana kayu tersebut telah diukir menjadi sebuah patung. Tadi telah Ibu sebutkan bahwa teknik pada bahan kayu ada 2, yaitu teknik dengan cara mengukir dan dengan cara melukis. Dari keduanya akan Ibu bahas satu persatu ya. Apa sih teknik mengukir itu? Mengukir adalah cara menerapkan ragam hias pada bahan kayu dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit dengan alat pahat dan palu sehingga membentuk ukiran sesuai dengan yang dikehendaki. Sedangkan melukis pada bahan kayu adalah cara menerapkan ragam hias pada bahan kayu dengan cara membubuhkan cat sesuai dengan gambar ragam hias. Berikut contoh mengukir dan contoh melukis. Pada teknik penerapan ragam hias bahan kayu, diperlukan alat untuk mengukir. Di sini karena teknik yang diterapkan dengan mengukir otomatis memerlukan alat untuk mengukir. Alat utama untuk mengukir ada pahat yang terdiri dari berbagai ukuran dan juga pemukul. Di mana pahat tersebut ada 4 jenis. Di antaranya yaitu pertama adalah pahat kuku. Yang kedua yaitu pahat lurus atau pahat menyilat, dan yang ketiga pahat lengkung, dikenal juga dengan pahat kol. Yang terakhir adalah pahat miring atau pahat. Kemudian alat yang kedua yaitu pemukul. Alat pemukul digunakan dalam kegiatan mengukir umumnya terbuat dari kayu, tetapi ada juga yang terbuat dari palu besi dan juga batu. Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu, yaitu mengukir dan melukis, masing-masing penerapannya itu mempunyai prosedur yang berbeda, ya. Di sini Ibu akan bahas satu persatu, yaitu pertama prosedur melukis, ya. Prosedur penerapan ragam hias dengan teknik melukis. Di sini kita siapkan bahan dan alat lukisnya dulu seperti cat, akrilik, kemudian kuas dan palet. Kemudian menyiapkan bahan kayu, papan kayu. Selanjutnya itu membuat sketsa gambar ragam hias pada kertas. Kita buat sketsanya di kertas dulu ya. Baru kita pindahkan rancangannya pada permukaan kayu. Kemudian setelah memindahkan rancangan, kita menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar. Kita memberi warna. Dan yang terakhir adalah memberikan lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan kayu sehingga hasilnya menjadi nukilan. Kemudian prosedur yang kedua yaitu prosedur penerapan ragam hias dengan teknik mengukir. Yaitu pertama kita siapkan alat dan bahan, kemudian kita pilih bentuk ragam hias yang akan kita buat, ya. Selanjutnya adalah membuat sketsa gambar ragam hias langsung di atas kayunya. Setelah sketsa selesai, selanjut dengan membuat ukiran pada kayu sesuai dengan sketsa yang tadi kita buat. Selanjutnya yaitu menghaluskan bagian ukiran dengan menggunakan amplas sehingga permukaannya menjadi halus. Dan terakhir adalah memberikan sentuhan akhir, di mana sama seperti tadi kita berikan lapisan vernis atau cat transparan sehingga hasil ukirannya itu mengkilat. Ibu bahas materi dari awal, kita dapat simpulkan bahwa tadi kita bahas materi pengertiannya, ya. Kita awali dengan pengertian. Kalian sekarang tahu pengertian dari ragam hias pada bahan alam. Kemudian penerapannya, ya. Penerapan ragam hias pada bahan kayu,
di mana motif yang dipakai bisa flora, fauna, figuratif, dan geometris. Tekniknya pun di sini telah Ibu bahas, yaitu ada dua, melukis dan mengukir. Kemudian alat dan bahan penerapan ragam hias pada bahan kayu terdiri dari alat pahat, pahat kuku, pahat lurus, pahat lengkung, dan pahat miring. Kemudian pemukul, alat palu, yaitu palu kayu, palu besi, atau batu. Demikian pembahasan kali ini. Setelah kalian menyimak, memperhatikan video pembelajaran yang Ibu berikan, serta dengan tambahan kalian membaca sumber belajar lain, Ibu harap kalian dapat menambahkan semua informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dengan menuliskan apa yang kalian ketahui tentang penerapan ragam hias pada bahan alam. Dan di sini juga Ibu telah membuat 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Kemudian semua ini, tugas ini, kalian kerjakan di kertas folio bergaris. Kemudian kalian foto dan kalian kirim jawabannya ke Google Classroom kalian masing-masing. Ya, selamat mengerjakan. Pasti kalian bisa. Demikian. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.